Selamat datang kembali Bapak Ibu Guru Hebat di webinar Lifelong Learning. Kali ini kita akan bersama-sama untuk memperdalam kembali mengenai pelatihan mandiri yang ada di PMM. Mungkin Bapak Ibu sudah melakukan kegiatan di pelatihan mandiri PMM ini, bahkan saya yakin dari Bapak Ibu Guru semua sudah banyak yang telah mendapatkan sertifikat-sertifikat yang telah Bapak Ibu lakukan di pelatihan mandiri PMM. Namun tidak ada salahnya untuk kita mengulas kembali apa itu pelatihan mandiri di PMM. Mungkin beberapa bulan yang lalu kita cukup dikagetkan dengan informasi-informasi yang memang sebetulnya belum terlalu jelas, di mana banyak Bapak Ibu guru yang lain gitu ya merasa terbebani dengan pelatihan mandiri, sehingga membuat peserta didiknya cukup terabaikan. Bahkan ada sebuah parodi di mana guru-guru itu lebih banyak melihat di pelaksanaannya itu lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan mandiri PMM ketimbang untuk memberikan pelajaran kepada peserta didik. Itu banyak parodi-parodinya yang lewat itu Bapak Ibu, sehingga membuat pemerintah akhirnya membuat surat edaran bahwa pelatihan mandiri yang ada di PMM itu tidak bersifat wajib. Itu bisa Bapak Ibu lakukan kapanpun, mau pada saat Bapak Ibu sedang istirahat atau Bapak Ibu sedang tidak ada kegiatan, silakan Bapak Ibu ikuti pelatihan mandirinya di PMM. Bukan berarti pada saat Bapak Ibu ada jadwal mengajar, Bapak Ibu melakukan kegiatan pelatihan mandiri, tidak Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba ulas kembali pelatihan mandiri yang ada di PMM. Peta jendela platform Merdeka Mengajar. Dimulai dari berandanya, itu ada dua halaman utama. Ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi. Kita coba dulu ke video inspirasi Bapak Ibu ya. Jadi di dalam video inspirasi itu ada beberapa topik mengenai video-video yang telah dikirimkan oleh Bapak Ibu guru yang lain di PMM yang untuk bisa kita lihat dan itu bisa menjadi inspirasi kita. Misalkan ketika Bapak Ibu guru buntu untuk melakukan kegiatan apa yang bagus ya untuk anak-anak, itu Bapak Ibu bisa melihat video-video inspirasi dari Bapak Ibu guru yang lain yang telah mengirimkan. Ataupun Bapak Ibu boleh untuk memberikan video inspirasi Bapak Ibu kepada Bapak Ibu guru yang lain melalui PMM agar bisa saling menolong, atau dalam artian kita bisa saling berbagi. Di situ pun dijelaskan mengenai detail topiknya mengenai video itu. Namun itu yang tidak terlalu kita akan ulas. Yang kita akan ulas adalah yang di pelatihan mandirinya. Di dalam pelatihan mandiri ini Bapak Ibu, ada berbagai topik yang bisa kita pelajari. Dan tentunya selain kita pelajari, kita juga harus bisa mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari. Bapak Ibu boleh memilih topik yang menurut Bapak Ibu ingin dikuasai dan ingin dipelajari. Namun, saran saya Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu selain untuk mempelajari topik yang ada di pelatihan mandiri, Bapak Ibu juga ingin mendapatkan sertifikatnya. Sempat saya Bapak Ibu, saya cukup jauh kan di topik pelatihan mandiri itu banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya cukup jauh memilih topik pelatihan mandirinya itu tidak sesuai urutan Bapak Ibu. Jadi di dalam pelatihan mandiri itu ada topik yang direkomendasikan, ada topik yang terbaru, atau topik yang memang sudah lama. Nah,
Saya tidak melihat ke situ Bapak Ibu. Waktu itu, waktu pertama kali saya melakukan topik di PMM, saya mencari topik yang menurut saya memang saya butuhkan. Berikut juga saya butuhkan sertifikatnya Bapak Ibu ya. Kemudian saya mengambil satu topik yang cukup jauh dari atas, agak bawah kalau salah waktu itu. Saya lakukan, saya pelajari, dan saya praktikkan kegiatan aksi nyatanya. Lalu di situ disebutkan bahwa mohon ditunggu untuk divalidasi kegiatan aksi nyatanya. Ketika sudah selesai akan sertifikat akan tersedia. Saya itu tunggu lama Bapak Ibu itu. Sampai ada 2 bulan, saya sampai bertanya loh kenapa nggak keluar ini sertifikatnya. Ternyata setelah kami berdiskusi dengan guru-guru dan operator yang lain, untuk Bapak Ibu agar bisa selain mempelajari topik yang ada di pelatihan mandiri, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat yang ada di pelatihan mandiri PMM itu, maka pemilihan topiknya itu harus sesuai rekomendasi. Jadi ada di atasnya itu ada rekomendasi topik-topik itu. Disitulah Bapak Ibu bisa lebih cepat mendapatkan sertifikatnya. Ini bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan cepat sertifikat ya. Tapi kalau Bapak Ibu, saya tujuannya untuk melakukan pelatihan mandiri di PMM itu adalah untuk mendapatkan ilmu serta pengetahuan. Itu silakan Bapak Ibu untuk tidak harus sesuai rekomendasi urutannya. Mau urutannya sesuai yang topik yang terlama, atau mau topik yang terbaru, atau topik yang direkomendasikan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan sertifikatnya lebih cepat, selain mempelajarinya, maka Bapak Ibu pilih topik yang direkomendasikan. Nah, topik-topik yang di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu seiring waktu akan terus bertambah Bapak Ibu. Jadi jangan takut bila mana, wah saya udah semuanya nih topik dipelajari, berarti udah selesai. Tidak Bapak Ibu, itu akan bertambah Bapak Ibu. Ya, itu akan bertambah seiring dengan waktunya berjalan. Nah, di dalam topik itu ada beberapa modul-modul yang Bapak Ibu perlu pelajari, ya. Mulai dari belajar materi, kemudian ada pekerjaan post-test, dan ya ini dilakukannya praktik aksi nyata. Nah, di dalam materi belajar atau belajar materi, Bapak Ibu di situ diperlihatkan mengenai materi, baik itu berupa video ataupun berupa teks. Setelah materi diberikan, Bapak Ibu akan dibuat latihan pemahaman. Setelah latihan pemahaman ini Bapak Ibu lakukan, maka Bapak Ibu perlu menceritakan refleksi Bapak Ibu terkait materi dan latihan pemahaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Setelah semuanya sudah dilakukan, maka Bapak Ibu perlu mengerjakan post-test. Nah, di dalam post-test ini Bapak Ibu memang cukup menguras waktu dan tenaga dan pikiran, karena apabila di dalam post-test Bapak Ibu tidak cukup berhasil, maka Bapak Ibu perlu mengulang. Gitu ya. Saya bahkan sempat merasa frustasi Bapak Ibu, karena ketika saya mencoba melakukan post-test itu banyak yang salah padahal jawabannya menurut saya atas pemahaman saya mengenai materi dan latihan pemahaman itu betul, tapi kata post-testnya mungkin salah. Akhirnya saya mengulang hingga saya merasa saya cukup dan betul, hasilnya saya sudah menguasainya. Ketika post-test sudah selesai, maka saya perlu melakukan aksi nyatanya. Nah, ada berbagai pilihan aksi nyata Bapak Ibu. Silakan di situ tergantung bagaimana modul itu menyiapkan. Ada berbagai pilihan aksi nyata, ya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memilih aksi nyata yang menurut Bapak Ibu bisa praktikkan, Bapak Ibu akan diberikan lembar aksi nyatanya dan diberikan detail aksi nyatanya. Tolong Bapak Ibu, apa yang diperintahkan di dalam detail aksi nyata itu untuk diikuti, ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh keterangan dalam aksi nyata itu,
ketika Bapak Ibu mengunggah atau mengirimkan praktiknya aksi nyata Bapak Ibu, itu validator akan mengecek sesuai dengan prosedur atau tidak. Karena kalau tidak sesuai prosedur, maka sertifikat yang kita harapkan itu akan ditunda terlebih dahulu dan perlu diperbaiki sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi bila mana Bapak Ibu merasa sudah melakukan kegiatan aksi nyatanya sesuai dengan prosedur, tapi tiba-tiba dari validator PMM-nya menyebutkan kita tidak sesuai prosedur, itu Bapak Ibu boleh melakukan banding, gitu ya, dengan keterangan bahwa misalkan saya sudah melakukan kegiatan aksi nyatanya sesuai dengan prosedur atau deskripsi kalimat yang lain. Itu boleh Bapak Ibu. Ya. Jadi ikuti saja, tidak perlu tergesa-gesa gitu ya. Karena memang untuk keluar sertifikatnya juga tidak 1 minggu 2 minggu, ya bahkan bisa sampai 1 bulan. Misalkan Bapak Ibu di bulan April ini, Bapak Ibu melakukan di minggu ketiga di hari Rabu. Kemudian kita tunggu misalkan paling cepat itu berarti di bulan Mei di awal minggu pertama di hari Rabu. Kalau belum keluar berarti memang validatornya cukup banyak yang harus dinilai. Tunggu saja Bapak Ibu gitu ya. Ya sih memang agak sedikit kita cukup apa bahasanya gregetan gitu ya. Kita udah nunggu lama ternyata yang keluarnya bahwa kita ditunda terlebih dahulu, artinya kita belum sesuai dan harus ada revisi gitu ya. Itu yang memang agak nyeseknya gitu ya, udah lama nunggu ternyata yang keluarnya bukan sertifikat tapi kalimat itu mengulang kembali, harus diulang kembali, harus diperbaiki kembali. Tapi itulah namanya juga kita sedang belajar Bapak Ibu ya. Apa itu pelatihan mandiri? Nah, pelatihan mandiri di sini adalah menyediakan berbagai materi pelatihan berkualitas untuk mengembangkan kompetensi guru yang bisa diakses secara mandiri kapanpun dan dimanapun. Pada webinar yang kemarin-kemarin, saya sudah mengulas mengenai bagaimana kita mengakses PMM, itu bisa menggunakan Android ataupun bisa menggunakan notebook. Kalau menggunakan Android kita harus mengunduh aplikasinya di Google Play Store. Kalau di notebook kita bisa langsung. Nah, di sini dicontohkan kita melihat di Android bahwa ada berbagai topik pelatihan di sini ya. Ada Merdeka Belajar, ada disiplin positif gitu ya, dan ada yang lain banyak sekali pelatihan-pelatihan mandiri yang ada. Di sini Bapak Ibu bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak harus Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sedang mengajar, Bapak Ibu karena merasa takut ketinggalan sehingga Bapak Ibu meninggalkan kegiatan Bapak Ibu sedang mengajar dan lebih mementingkan kegiatan pelatihan mandiri. Jangan Bapak Ibu ya. Ini hanya sebagai pengembangan kapasitas kita saja, tidak diwajibkan ke Bapak Ibu. Apa saja yang terdapat dalam produk pelatihan mandiri? Yang pertama ada pembelajaran materi. Di mana di sini bagian teori dari modul belajar, guru disajikan dengan materi dalam bentuk video maupun teks. Kemudian yang kedua ada latihan pemahaman, di mana bertujuan untuk mengonfirmasi pemahaman guru. Berisikan pertanyaan singkat untuk memastikan materi tertangkap dengan benar oleh guru. Kemudian ada cerita reflektif, di mana setelah mempelajari materi, guru diminta untuk merefleksikan pembelajaran yang didapatkan dari materi tersebut. Kemudian ada post test, yang mana lembar pengisian untuk mengevaluasi pemahaman modul. Dan yang kelima, ada aksi nyata, yang merupakan bentuk praktik pemahaman guru terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Aksi nyata juga merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Setelah melakukan aksi nyata, guru perlu mendokumentasikannya ke dalam dokumen tertulis dan
dokumen-dokumen yang lainnya berupa foto dan misalkan foto ataupun video juga bisa Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya dokumen tertulis tapi foto dan video juga bisa. Fungsi dan manfaatnya Bapak Ibu. Nah, pelatihan mandiri ini yang pertama mengakses pelatihan mandiri, mempelajari materi pada modul pelatihan mandiri, evaluasi pembelajaran dengan mengerjakan post-test, dan mengerjakan aksi nyata. Pelatihan mandiri merupakan media yang memuat berbagai materi pembelajaran untuk digunakan secara mandiri. Materi dibuat secara singkat dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mempermudah guru melakukan pelatihan mandiri kapanpun dan dimanapun. Pada pelatihan mandiri, guru mempelajari materi dalam bentuk teks atau video, mengerjakan latihan pemahaman, melakukan refleksi, dan melakukan aksi nyata. Kenapa harus menggunakan pelatihan mandiri? 1. Materi dirancang oleh para ahli sesuai dengan kebutuhan guru. Kedua, materi dirancang agar mudah diterapkan dan relevan dengan tantangan yang dihadapi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Ketiga, materi dapat membantu guru dalam meningkatkan kompetensi profesional sebagai pendidiknya. Pertama, mengakses pelatihan mandiri. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika sudah mempunyai akun belajar ID, itu Bapak Ibu bisa mendaftar. Ya, di webinar sebelumnya kami menyebutkan bahwa untuk dapat Bapak Ibu mengakses pelatihan mandiri, bagusnya menggunakan belajar ID. Nah, setelah Bapak Ibu sudah masuk ke dalam PMM, maka silakan klik pelatihan mandiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu pilih topik pelatihan yang Bapak Ibu ingin pelajari. Nah, di sini Bapak Ibu silakan pelajari yang memang Bapak Ibu ingin kuasai. Tentu juga akan Bapak Ibu ketika sudah menyelesaikan akan mendapatkan sertifikatnya. Kemudian yang ketiga, di situ Bapak Ibu diperlihatkan progres pengerjaan pelatihan mandirinya dan Bapak Ibu bisa melihatnya secara keseluruhan. Kemudian pilih modul pertama untuk mulai mengerjakan modul yang paling awal. Nah, modul yang dikerjakan harus sesuai urutan Bapak Ibu. Untuk menyelesaikan topik pelatihan, guru perlu menyelesaikan seluruh modul di dalam topik. Ya, jadi harus berurutan topiknya. Kemudian dalam baca selengkapnya itu Bapak Ibu bisa melihat informasi mengenai detail modul. Lalu di nomor 5 itu Bapak Ibu bisa melihat dan mempelajari detail modul sebagai pelatihan mandiri. Dan bila Bapak Ibu ingin kembali ke halaman sebelumnya, boleh Bapak Ibu klik yang huruf X itu. Jadi detail modul ini terdiri dari deskripsi singkat mengenai materi modul, daftar materi, langkah penyelesaian modul, dan biodata singkat pengkurasinya. Artinya penilaiannya siapa, Bapak Ibu bisa melihat orangnya di situ. Kemudian mempelajari materi pada modul pelatihan mandiri. Salah satu komponen pada pelatihan mandiri adalah mengerjakan aktivitas-aktivitas yang disediakan pada materi pembelajaran. Satu materi terdiri dari 2 aktivitas untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahaman terhadap materi yang sudah disimak dan dikerjakan, serta diikuti dengan refleksi. Guru mendapatkan beragam jenis materi pembelajaran yang telah disediakan, yaitu dalam bentuk teks atau video. Lalu terdapat juga latihan pemahaman yang berisikan soal-soal mengenai materi yang sudah disimak sebelumnya. Tujuannya untuk melihat sampai mana pemahaman terhadap materi yang sudah disimak. Begitu Bapak Ibu. Kemudian, tipe aktivitas pada materi pembelajaran. Di sini ada tipe berupa teks, ya, ada tipe berupa video, dan tentunya ada latihan pemahaman Bapak Ibu. Kemudian, Bapak Ibu setelah menyelesaikan pembelajarannya itu, klik belajar materi untuk masuk ke laman daftar materi yang perlu diselesaikan dan pilih aktivitas pada materi.
materi pembelajaran tadi disebutkan bisa berupa teks, bisa juga berupa video, dan Bapak Ibu perlu menceritakan refleksi yang dapat diisi setelah aktivitas selesai dikerjakan. Kemudian simak materi video dengan mengklik mulai di situ ya, ada tombol panah. Kemudian setelah menyimak, Bapak Ibu silakan memperdalam kembali materinya dalam berupa teks. Lalu ketika sudah selesai semua, Bapak Ibu boleh klik kembali untuk ke laman belajar materi dan mulai menyelesaikan latihan pemahaman. Nanti biasanya untuk materi teks akan muncul beberapa halaman. Pahami Bapak Ibu materinya hingga selesai. Lalu pilih salah satu jawaban yang benar pada tiap soal dalam latihan pemahaman itu. Kemudian klik lanjut untuk soal selanjutnya. Di sini Bapak Ibu tidak perlu gusar, takut ketika misalkan Bapak Ibu ada salah, karena ini hanya berupa latihan pemahaman. Beda halnya nanti kalau Bapak Ibu sudah melakukan di dalam post-test gitu ya. Kalau Bapak Ibu salah mungkin akan perlu diperbaiki. Jika seluruh soal sudah dijawab, klik kumpulkan, maka akan muncul notifikasi bahwa sudah menyelesaikan latihan pemahaman. Kemudian Bapak Ibu klik lanjutkan. Nah, di dalam kolom cerita reflektif, hasil pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak Ibu itu silakan diceritakan. Kemudian tulis refleksinya secara rinci dan jelas. Jika sudah, klik simpan. Kemudian materi pembelajaran itu sudah selesai Bapak Ibu jika semuanya sudah bercentang hijau. Setelah semuanya sudah selesai hijau ya, Bapak Ibu silakan untuk kembali ke laman untuk mengerjakan post-testnya. Nah, setelah mengerjakan materi pada modul itu, Bapak Ibu perlu menyelesaikan post-test untuk melanjutkan ke modul selanjutnya. Post-test ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi pada modul itu. Bapak Ibu perlu mendapatkan minimal 70% untuk bisa lanjut ke modul selanjutnya. Jika post-testnya tidak mencapai 70%, Bapak Ibu harus atau perlu mengulang kembali materi yang belum dikuasai dan mengerjakan kembali post-testnya hingga lulus. Aplikasi akan memberikan materi rekomendasi yang relevan dari hasil post-test. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan kurang di tes itu, maka ketika mengulang kembali, itu materinya beda Bapak Ibu, artinya soalnya beda. Sesuai dengan apa tingkat kesalahan kita. Kemudian klik kerjakan post-test, kemudian mulai post-test. Nah, di situ Bapak Ibu ketika sudah mulai post-test, silakan pilih jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Jika sudah, selanjutnya klik selanjutnya sampai selesainya soal. Soal itu hati-hati Bapak Ibu, jawabannya itu secara acak, artinya yang tadinya A bisa-bisa itu bisa ketika Bapak Ibu misalnya mengulang kembali nih post-testnya, itu yang tadinya ada di huruf A itu bisa saja berganti ke B atau ke C atau ke D. Klik sebelumnya untuk kembali ke soal sebelumnya. Jika sudah menjawab semua soal, klik centang ulang jawaban untuk melihat rangkuman dari jawaban pada post-test. Periksa kembali jawaban Bapak Ibu. Ketika merasa sudah cukup dan tidak perlu ada yang diubah, maka klik kumpulkan. Nah, tanda centang berwarna hijau menandakan bahwa soal sudah dikerjakan. Pastikan jawaban Bapak Ibu sudah lengkap dan benar. Jika nilainya lebih dari 70%, maka klik kembali ke daftar modul untuk melanjutkan modul yang lainnya. Biasanya Bapak Ibu, satu topik itu paling sedikit itu 3 modul Bapak Ibu. Bahkan ada yang paling banyak itu bisa sampai 6 modul. Dari satu modul itu ada berbagai materi-materinya banyak. Jadi kalau ibaratnya topik itu punya anak itu namanya modul, kemudian modul itu punya anak lagi. Artinya cucu-cucu dari topik itu ternyata banyak sekali Bapak Ibu ya. Jika nilai kurangnya dari 70%, maka pelajari materi rekomendasinya Bapak Ibu. Pelajari dan ulang kembali aktivitas jika modul belum cukup dikuasai. Nah, biasanya ada centang warna kuning Bapak Ibu di situ. Gitu. Kerjakan kembali post-testnya hingga melebihi syarat minimum 70%. Tanda centang akan berwarna hijau jika sudah lulus post-test.
klik kembali untuk kembali ke laman topik. Jika modul pelatihan sudah dikerjakan semua, maka lanjutkan kerjakan aksi nyatanya, Bapak Ibu. Nah, aksi nyata ini merupakan bentuk praktik pemahaman guru terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri, sekaligus aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Setelah melakukan aksi nyata, guru perlu mendokumentasikannya ke dalam dokumen tertulis ataupun tidak tertulis berupa video ataupun foto dan melengkapi lembar aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Nah, silakan Bapak Ibu klik aksi nyatanya pada laman topik pelatihan, kemudian boleh melihat rinciannya seperti apa, kemudian Bapak Ibu bisa membaca detail kegiatannya. Ketika sudah selesai dan cukup memahaminya, silakan klik X atau huruf X itu untuk kembali ke laman sebelumnya. Pilih salah satu topik aksi nyatanya. Di sini ada berbagai pilihan aksi nyata Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu pilih yang menurut Bapak Ibu bisa lakukan. Lalu klik selanjutnya. Apabila merasa Bapak Ibu untuk merubah aksi nyatanya, boleh Bapak Ibu klik ganti. Silakan Bapak Ibu baca panduannya dalam melakukan aksi nyata ini, lalu klik mulai. Jika sudah melakukan dan membuat dokumentasi aksi nyata, Bapak Ibu klik tombol yang di mana Bapak Ibu sudah melakukan aksi nyata. Tombol akan berubah menjadi warna biru Bapak Ibu. Kemudian ketika tombolnya sudah dirubah menjadi atau digeser ke warna biru, Bapak Ibu klik lanjut untuk pengisian lembar aksi nyata. Untuk mulai mengunggah dokumen aksi nyata, klik pilih file Bapak Ibu. Di situ file-file kita tentang dokumentasi kegiatan aksi nyata. Kemudian Bapak Ibu silakan pilih dokumen aksi nyata Bapak Ibu yang ada mungkin disimpan di laptop atau HP Bapak Ibu. Dokumen aksi nyata perlu dirubah menjadi format PDF dulu Bapak Ibu. Bila mana Bapak Ibu dokumennya berupa PowerPoint atau PPT atau dokumen, Bapak Ibu perlu merubah kepada PDF-nya. Buatlah judul aksi nyatanya berdasarkan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Tulis dan jelaskan pengalaman Bapak Ibu ketika melakukan aksi nyata. Nah, tulis dan jelaskan pembelajaran yang Bapak Ibu setelah melakukan aksi nyata. Jika belum selesai, klik simpan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menuliskannya nanti. Tapi jika sudah selesai, silakan Bapak Ibu untuk klik kumpulkan. Nah, lembar aksi nyata Bapak Ibu ketika berhasil dikumpulkan, itu ada bahasanya berhasil dikumpulkan dan silakan Bapak Ibu untuk melihat aksi nyata Bapak Ibu. Lihat dokumennya untuk melihat apakah sudah terkirim. Bila mana sudah dikirim, Bapak Ibu boleh kembali lagi. Dan Bapak Ibu sudah menandakan pelatihan tersebut telah selesai. Artinya Bapak Ibu tinggal menunggu hasil validatornya, hasil validasinya dari validator PMM. Itu biasanya saya sebutkan kembali minggu pertama hari Rabu dan minggu ketiga hari Rabu Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan tidak perlu tergesa-gesa dalam melakukan kegiatan PMM. Sampai ketemu kembali Bapak Ibu, tetap bersama kami, Lifelong Learning, Long Life.